Hai teman-teman, udah siap ibadah belum? Tapi sebelum ibadah yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami kembali lagi beribadah bersama-Mu Tuhan, walaupun kami beribadah secara online. Tolong berkati juga ibadah kami. Berkati kami, teman-teman yang ada di rumah. Berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Sebentar lagi kami ingin melakukan kegiatan beribadah kami. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman-Mu yang diberikan sama tante-tante guru-guru sekolah minggu akan menjadi firman buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, kita selesai berdoa. Selamat beribadah. Haleluya, terima kasih buat kakak Mima telah membuka dalam doa. Halo, shalom adik-adik semua. Halo. Apa kabar? Haleluya. Haleluya, tante percaya adik-adik di rumah masih sehat, amin. Amin. Masih semangat memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya, Semangat. tante mau semuanya bangkit berdiri. Kita mau teriakan haleluya 3 kali. Haleluya, sudah siap semuanya? Haleluya. Haleluya. Tante hitung sampai 3, katakan haleluya 3 kali. Haleluya, 1, 2, 3. Haleluya. 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 Sekali lagi katakan. Haleluya. 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 Hari ini, sore ini tante mau adik-adik semua kita mau mendaki gunung. Gunung ini tinggi atau rendah Om? Tinggi ya. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian yang berkata, ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita akan turun-turun ke dalam lembah yang dalam. Kita akan melintasi samudra hanya bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan yuk. Buat Tuhan kita. Haleluya. Siap. Sama-sama katakan. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus, sekali lagi ya. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Lagi ya, aku daki-daki. Haleluya. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Sekali lagi, ku daki-daki. Haleluya. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Sebab Yesus apa? Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri, di atas dan di bawah, di atas dan di bawah Kau ada. Tuhan Yesus ada di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di suka
dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok Siapa caranya? dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan Sekali lagi ya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Tepuk tangan yang meriah dong. Haleluya, berikan kemuliaan Haleluya. bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kita sudah memuji Tuhan adik-adik. Haleluya, Tiba Tuhan. saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian kita yang berkata, firman-Mu. Terima kasih Yesus, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman ya Nah, Tuhan. Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
Hari ini Tuhan kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan untuk bersama-sama di tempat kami masing-masing. Secara online Tuhan untuk memuji memuliakan Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih yang Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar dengan baik-baik Tuhan, dengan sungguh-sungguh, sehingga firman yang kami dengar boleh bertumbuh dan boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tante Acu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tante persilakan duduk, selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat sore semuanya adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Siapa yang diberkati lihat pujian tadi boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita bersyukur dimanapun kita berada tadi ya. Di gunung, di lembah. Tuhan selalu ada. Di waktu kita susah, di waktu kita sedih. Tuhan selalu ada. Haleluya. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Tante yakin kalian semua sudah siap kan? Yang mana yang sudah siap? Ayo lambaikan tangannya, ayo. Semua yang sudah siap, ayo duduk yang bagus. Mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Nah, minggu yang lalu masih ingat ceritanya tentang siapa? Yang mukanya tugasnya apa? Sebelah muka muram, sebelahnya mukanya ceria. Ya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang yang pulang kampung ke Emmaus. Nah, tapi hari ini Tante mau cerita tentang Tuhan Yesus waktu dia masih ada dalam dunia ini ya. Kita tahu bahwa selama Yesus ada dalam dunia ini, Yesus selalu melayani ya. Dia selalu ya berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia dari desa ke desa, dari kota ke kota. Nah, hari ini Tante mau cerita satu ketika Yesus ada di satu kota yang bernama kota Kapernaum. Kota apa? Kapernaum. Nah, adik-adik di kota Kapernaum tinggallah seorang pegawai istana ya. Seorang pegawai istana tentu dia kerjanya di istana raja. Nah, pegawai istana ini dia punya anak yang dalam keadaan sakit ya. Dalam keadaan sakit parah. Sakitnya demam tinggi, panas tinggi. Dan Alkitab mencatat bahwa anak pegawai istana ini sakitnya saking parahnya hampir mati. Nah, waktu pegawai istana ini mendengar ada Tuhan Yesus masuk ke kota Kapernaum, cepat-cepat dia pergi kepada Yesus. Untuk apa? Ya, tentu dia mau Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya. Karena pegawai istana sudah banyak mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus sanggup menolong orang banyak. Bahkan Yesus baru-baru saja mengadakan ya mujizat waktu Yesus ada di perkawinan di kota Kana. Kota Kana ini dekat dengan Kapernaum. Dia dengar bagaimana Yesus mengubah air biasa jadi air anggur. Jadi waktu pegawai istana ini dengar, wah, kebetulan nih Yesus datang di kotaku. Aku mau minta tolong sama Yesus. Aku percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anakku. Lalu waktu didengar Yesus datang di kota Kapernaum, cepat-cepat dia cari Yesus. Bertemu dengan Yesus, apa yang pegawai istana lakukan? Dia katakan, tolonglah Tuhan, datanglah ke rumahku, anakku lagi sakit keras. Tolonglah datang supaya dia sembuh, jangan, anakku hampir mati katanya. Lalu Yesus ngomong sama pegawai istana, kau nih, kalau kau cuman percaya kalau aku buat mujizat, kalau aku tidak buat tanda ajaib, tidak buat mujizat, apa kau percaya? Tapi pegawai istana ini lagi memohon kepada Tuhan Yesus, tolonglah datang sembuhkan anakku sebelum anakku mati, tolong sembuhkan. Ya, lalu apa Yesus katakan? Kalau begitu pergilah kau, pulang, anakmu hidup, tidak mati. Nah, waktu dia dengar perkataan Yesus itu,
Dia percaya. Tadi sebelum kita dengar firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Waktu pegawai istana ini mendengar perkataan Yesus, pergi pulang anakmu hidup. Dia percaya. Dia tidak ragu lagi. Dia tidak ngomong, beneran Yesus nih. Tapi Yesus tidak ke rumahku. Gimana anakku mau sembuh? Gimana aku tidak didoakan? Gimana anakku bisa sembuh? Tapi dia tidak banyak tanya. Waktu Yesus ngomong, pergi pulang, anakmu hidup, anakmu sembuh. Cepat-cepat dia pulang ke rumahnya, adik-adik. Zaman dulu kan belum ada pesawat, belum ada bus kota. Dia cepat-cepat pulang ke rumahnya, entah dia tidak disebut dia naik apa, tapi dia pulang. Di tengah perjalanan sebelum dia sampai ke rumahnya, rupanya perjalanannya cukup jauh. Ya, sebelum sampai di rumahnya, tiba-tiba dia bertemu dengan rombongan yang dari rumahnya, ya. Hamba-hambanya, karyawannya ngomong, Tuanku, ya, belum sampai rumah nih, tapi mereka sudah bertemu di tengah jalan, lalu mereka menyampaikan kabar baik. Anak tuanku sudah sembuh, anak tuanku sudah sembuh. Hah? Beneran? Jadi ditanya, kira-kira jam berapa anakku hilang? Demamnya sudah hilang katanya, karena rupanya sakit demam. Demamnya saking panasnya, saking tinggi, hampir mati. Lalu dibilang, anak tuanku demamnya sudah hilang, sudah sembuh. Jadi pegawai istana nanya, kalau begitu kira-kira jam berapa demamnya hilang? Kira-kira jam berapa demamnya itu sembuh? Lalu mereka, kalau tidak salah kemarin jam 1. Langsung pegawai istana dia teringat. Ternyata kemarin dia baru berjumpa dengan Yesus. Yesus katakan, pergi pulanglah, anakmu hidup, anakmu sembuh. Dan dia percaya. Nah, dan benar ya, ketika belum sampai di rumahnya, di tengah perjalanan, sudah berganti hari, dia bertemu dengan rombongan orang-orang yang dari rumahnya. Mereka menyampaikan kabar baik bahwa anaknya sudah sembuh. Lalu semakin percayalah pegawai istana. Bukan hanya dia yang percaya, tapi keluarganya juga percaya kepada Yesus. Adik-adik, tidak mudah buat pegawai istana itu harus percaya. Iya percaya, kalau percaya saja. Karena waktu itu dia belum melihat, bukan? Dia belum melihat anaknya sembuh. Dia taunya anak itu sakit berat, hampir mati. Dan Yesus tidak datang ke rumahnya. Yesus cuma ngomong, pulang anakmu sembuh, tapi dia percaya. Adik-adik, ternyata Tuhan mengajar kita juga untuk percaya. Kalau mungkin ada di antara adik-adik yang sedang ibadah hari ini di rumah, mungkin ada yang sedang sakit, ya. Hari ini mungkin om tante tidak bisa datang ya, karena memang pandemi tidak boleh datang, harus menjauhi. Paling doanya di telepon ya. Paling kalau tante, kalau ada jemaat yang sakit, anak-anak sekolah minggu sakit, tante telepon video call. Ternyata kalian harus percaya seperti pegawai istana ini, dan anaknya sembuh. Tante juga banyak mendengar kesaksian bagaimana setelah didoakan kalian yakin ya, walaupun tidak bertemu langsung tapi cuma di video call. Kalian yang penting harus percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Sama seperti anak pegawai istana ini. Walaupun Yesus tidak ke rumahnya, Yesus tidak menumpang tangan anaknya, tapi dia pulang sendiri. Tapi kuasa Tuhan sanggup menjamah anak pegawai istana itu. Sehingga anak itu sembuh pas ketika Yesus ngomong, pulang anakmu hidup, anakmu sembuh. Saat itu jugalah anak itu sembuh. Nah adik-adik, buat kita semua ya, buat anak-anak sekolah minggu yang hari-hari ini mungkin ada tadi seperti yang tante katakan, ada yang sakit di rumah, mungkin di mana saja sedang sakit hari-hari. Ketika engkau dengar firman Tuhan hari ini, mari kita mau dengar, bukan cuma dengar, kita mau percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan kita. Walaupun adik cuma berdoa di rumah ya, Tuhan aku sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau adik-adik berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon dengan sungguh-sungguh sama seperti pegawai istana tadi ya, lalu kalian dengar firman Tuhan bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, maka percayalah kita pasti akan sembuh, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Bukan cuma sakit, apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin ada yang kesulitan di sekolah,
mau belajar Tuhan, gimana nih mau ulangan Tuhan. Aku tidak pernah sekolah ketemu guru, cuman sekolah pakai online. Tolong Tuhan, aku mau belajar tapi Tuhan tolong. Waktu aku ngisi soal Tuhan beri saya kemampuan supaya saya dapat jawab. Ternyata Tuhan tolong, kalian dapat nilai yang baik. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan sanggup mendengar doa kita. Percaya Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Kita harus percaya. Karena kita sudah banyak dengar dari kebenaran firman Tuhan. Contoh-contoh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana Yesus menolong kesulitan mereka, ya. Firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Nah, hari ini Tante mau kasih tugas buat kalian, ya. Tugasnya yaitu menghafal ayat hafalan, ya. Tante mau kalian menghafal dari sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Dalam Injil Matius 21 ayat 22. Nanti kalian gerakan sendiri ya. Kalian kan hebat-hebat, udah pintar. Tante tidak usah ajarin, kalian sudah bisa gerakannya ya. Kalian buat sebagus mungkin lalu rekam di video dan kirimkan ya. Dalam Matius 21 ayat 22 firman Tuhan berkata demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan ya. Kamu akan menerimanya ya, ini janji Tuhan. Sekali lagi, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tidak terlalu panjang kan? Wih, Tante yakin kalian pasti bisa ya. Pakai gerakan yang sebagus mungkin ya. Lalu kalian video, minta papa mama video lalu kirim ya. Dan Tante tunggu paling lambat hari Sabtu sore ya, jangan lewat sore. Hari Sabtu sore jam 6 paling lambat. Oke? Adik-adik, sampai di sini cerita sekolah minggu dan kita akan saksikan teman-teman kita yang sudah mengirim tugas minggu yang lalu, yaitu apa? Yuk, mari kita muka yang sebelum berjumpa dengan Yesus mukanya muram, ada yang sedih. Lalu ketika berjumpa dengan Yesus penuh sukacita. Yuk kita saksikan, mari sama-sama kita perhatikan teman-teman kita yang sudah mengirimkan. Silakan. Ya, ini dia ya teman-teman dengan berbagai ekspresi mereka. Lanjut. Ada yang susah, yang sedih, lalu sebelahnya penuh sukacita, terus. Masih ada? Ya. Masih ada? Banyak yang kirim. Oke. Sekali lagi yuk beri tepuk tangan buat teman-teman kita yang luar biasa. Ternyata ya semua bisa mengekspresikan wajah yang susah, wajah yang sedih, wajah yang murung, wajah yang muram. Ya seperti dua orang murid ya, sebelum mereka berjumpa dengan Yesus. Tapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus, wajah mereka bersuka cita. Haleluya. Nah hari ini ya kita sudah lihat luar biasa, kalian sudah berikan kreasi kalian. Dan jangan lupa minggu depan Tante tunggu ya tugasnya ayat hafalan, menghafal ayat hafalan dengan gerakan yang kalian ciptakan sendiri sebaik-baiknya ya. Puji Tuhan, kita sampai di penghujung ibadah. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Biarlah kita mau menjadi pelaku-pelaku firman ya. Kita mau tetap percaya kepada Yesus walaupun kita cuma ibadah online, tidak langsung. Aduh udah enak Tante, tidak ketemu gimana. Tetapi percayalah di rumah pun kalau kalian ibadah sungguh-sungguh, Tuhan hadir dan Tuhan pasti akan memberkati kita semua ya. Kita menyanyikan satu pujian tadi ya, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Biar firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu itu bertumbuh subur ya, berbuah dan itu menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Haleluya, semua bangkit berdiri sekali lagi. Yuk sama-sama kita menyanyi. Firman Tuhan ku dengar,
menjadi doa dan kerinduan kami ketika kami mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman Tuhan bukan hanya masuk di telinga kanan keluar tangan kiri. Tapi firman Tuhan setelah kami dengar dalam ibadah-ibadah sekolah minggu Tuhan. Firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami. Firman Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Firman Tuhan akan memberikan iman, kepercayaan buat kami anak sekolah minggu. Dan kami percaya Tuhan, setiap janji firman-Mu akan menjadi milik kami. Hari ini ya Tuhan kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Kesia, anak dari Bapak Sabar Simatupang. Kami juga berdoa buat Kesia, anak dari Ibu Devita cucu yang dirawat di rumah sakit Miria. Mereka berdua dalam keadaan sakit, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit ya Tuhan. Mereka sakit demam dan hari ini kami dengar firman Tuhan. Bahwa sakit demam pun Tuhan sanggup sembuhkan. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun mungkin kami tidak bisa ke sana. Tapi kiranya kuasa Tuhan menjamah Casey yang ada di rumah sakit. Bahkan Casey yang ada di rumah. Bahkan anak-anak yang lain yang mungkin dalam keadaan sakit hari-hari ini. Yang kami tidak ketahui di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa sekali lagi dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan datang menjamah anak-anak ini. Kuatkan mereka, sehatkan mereka. Berikan iman, kepercayaan, keyakinan bagi anak-anak kami ini ya Tuhan. Supaya kuasa Tuhan, kesembuhan akan menjadi bagian mereka. Terima kasih ya Tuhan. Berkati anak-anak yang sekolah juga, berikan mereka hikmat, kemampuan, kepintaran, kecerdasan, keberhasilan walaupun mereka harus belajar secara online. Tuhan akan tolong. Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan bagi anak-anak kami yang lain ya Tuhan. Semua dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari hal yang tidak kami inginkan. Virus, penyakit apapun Tuhan jauhkan semuanya. Berkati juga orang-orang tua yang dengan setia mendampingi anak-anak ini ya Tuhan. Untuk datang beribadah sekolah minggu di tempat mereka masing-masing. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Bahkan memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini ya Tuhan. Dalam bentuk apapun pelayanan mereka. Yang bermain musik, pimpin pujian, bawakan firman Tuhan yang menghandle multimedia. Semua kami yang terlibat, Tuhan akan berkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan tutup ibadah kami sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat sore adik-adik, jangan lupa bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, ya dalam setiap ibadah di rumah kita masing-masing adik-adik bisa kumpulkan. Lalu setelah mungkin terkumpul bisa titip ke orang tua dan bisa diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tugasnya minggu yang akan datang ya. Tante yakin kalian hebat, kalian bisa. Tante tunggu ya. Puji Tuhan, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.